Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bimbingan kali ini, Ibu ingin memberikan bimbingan tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Mungkin dari kalian sudah mengetahui bagaimana etika dan budaya tertib berlalu lintas. Ibu cuma ingin mengulang dan mengingatkan kembali etika dan budaya tertib berlalu lintas itu seperti apa. Yang pertama, pengertian lalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan itu adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan. Misalnya, di jalan raya ada alur jalan kanan, alur jalan kiri, ada trotoar. Itu merupakan ruang lalu lintas jalan. Yang kedua, juga ada tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas itu apa-apa saja? Yang pertama, ada pengendara wajib punya SIM. Jadi kalau ingin dikatakan tertib berlalu lintas, mereka harus mempunyai SIM. SIM ini bukti bahwa orang tersebut sudah layak untuk mengendarai sebuah kendaraan bermotor. Yang kedua, selalu membawa STNK kemanapun dia pergi. Kenapa? Karena STNK ini bukti hak bahwa seseorang itu memiliki kendaraan yang mereka pakai. Yang ketiga, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Maksudnya di sini mematuhi lampu merah atau papan-papan yang ada di pinggir jalan. Misalnya dilarang parkir, jangan parkir di depan yang dikatakan dilarang parkir, atau jalan berbahaya, ada tikungan tajam gitu. Kita ikuti rambu-rambu yang sudah ada di jalan tersebut. Misalnya juga lampu merah diterobos, itu mencontohkan orang yang tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, patuhi batas kecepatan maksimum. Karena di tiap jalan itu ada batas kecepatan maksimum. Misalnya di jalan A, batas kecepatan maksimumnya itu 80 km per jam. Orang pun menentukan batas kecepatan maksimum itu karena ada alasan-alasan yang sudah dipertimbangkan. Misalnya di sana sering terjadi kecelakaan, atau di sana tempatnya muatan-muatan mobil-mobil yang besar gitu. Yang kelima, gunakan helm saat berkendara. Ini merupakan atribut wajib ketika kita berkendara, yaitu helm, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya saja kita terjatuh ketika berkendara. Dengan menggunakan helm kan otomatis kepala ini kan bagian yang sensitif gitu. Kalau terbentur kan mengurangi cedera gitu. Kalau bagi kendaraan beroda 4 atau lebih, mereka harus memakai sabuk pengaman. Yang keenam itu ada kelengkapan motor wajib, mulai dari lampu hingga sen. Jadi motornya itu jangan ada yang kurang, misalnya bannya 1, setangnya yang kiri nggak ada. Jadi motor itu wajib lengkap gitu. Lampunya pun juga jangan ada yang mati. Jadi setiap berkendara, apalagi untuk perjalanan jauh, akan lebih baik kita cek terlebih dahulu. Yang ketujuh, jangan lewat trotoar meskipun menghadapi jalan yang macet. Misalnya kita ingin terburu-buru, jalan macet, jangan lewat trotoar, karena trotoar itu haknya pengguna pejalan kaki. Yang keenam, berikutnya tuh ada cara aman berkendara. Yang pertama itu waspada saat di lampu lalu lintas. Karena
kita wajib waspada di lampu lalu lintas, misalnya saja lampunya itu dari merah ke kuning. Kalau kuning kita jangan siap-siap ngambil gas, sabar aja dulu. Siapa tahu masih ada motor yang melaju dengan kencang, kita juga ingin melaju gitu. Nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua, cara aman berkendara itu waspada saat melintas di dekat mobil. Jadi ketika kita di jalan raya, hati-hati ketika melintas di dekat mobil, karena siapa tahu mobil tersebut ingin berhenti tiba-tiba, maka akan lebih baik kita jaga jarak. Yang ketiga, waspada saat melintas di dekat mobil yang berhenti. Nah, di dekat mobil yang berhenti pun kita harus hati-hati, karena siapa tahu di balik mobil yang berhenti itu ada orang yang ingin menyeberang jalan. Kita tidak hati-hati atau kita dengan kecepatan tinggi, kan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang keempat, waspada saat berkendara di samping mobil di dalam tikungan. Jadi ketika ada mobil yang ingin masuk ke dalam tikungan, akan lebih baik kita hati-hati atau jaga jarak. Kan kalaunya kita tetap menyerobot nih, misalnya ada mobil, kita berkendara, ada mobil itu masuk di tikungan, kita memaksakan juga ingin masuk ke tikungan, itu kan sempit, siapa tahu nanti kejepit atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kelima, jangan mendahului mobil yang tidak aman. Kenapa? Karena mobil yang tidak aman itu seperti apa dulu? Mobil yang banyak muatannya atau mobil yang melaju dengan ugal-ugalan, itu kan sudah tidak aman. Jadi kita hati-hati atau jangan mendahului mobil yang seperti itu, karena kan kita tidak tahu nanti mobil itu bisa ngeblank atau jatuh gitu. Yang keenam, waspada saat melintas di antara mobil dalam antrian. Yang terakhir, di dalam etika berlalu lintas itu ada manfaatnya. Yang pertama, untuk keselamatan diri sendiri. Kalau kita tertib, maka insya Allah kita akan selamat tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, menjaga keselamatan di jalan raya. Yang ketiga, menjadi pribadi yang taat akan aturan undang-undang lalu lintas. Ya, tentu saja kalau kita tertib berlalu lintas berarti kita sudah mematuhi peraturan yang ada di undang-undang lalu lintas. Misalnya tadi membawa SIM, mempunyai SIM dan membawa STNK ketika berkendara. Yang keempat, terhindar dari kecelakaan lalu lintas bagi sesama pengguna jalan. Yang kelima, menjaga ketertiban di lalu lintas. Yang keenam, mencegah terjadinya kemacetan. Jadi kalau kita tertib, jalan pun juga tertib. Sekian bimbingan dari Ibu mengenai etika dan budaya tertib berlalu lintas. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan bisa diaplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari.